Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang kepada saudara-saudara sekalian, mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan Tuhan melihat apa saja yang engkau perlukan untuk hidup. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir akan hidup saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami sebentar dengar. Kami percaya Bapa yang mengasihi kami akan melihat apa saja yang kami perlukan untuk hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Oh, luar biasa. Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Hal yang pertama adalah Tuhanlah yang melihat bahwa Adam perlu teman hidup. Begitu juga dalam segala bidang kehidupan.
Mari kita berdoa supaya Tuhan memperhatikan apa yang paling saudara perlukan, bukan apa yang saudara paling mau. Jangan, apa yang saudara paling butuhkan. Di sini Adam perlu teman hidup. Alkitab mengatakan Tuhan mau menciptakan penolong baginya, bukan pembantu baginya. Walaupun pekerjaan emak-emak di rumah itu lebih berat daripada pembantu. Kenapa? Kalau pembantu mah digaji, tapi ibu-ibu tidak digaji. Dia bekerja karena cintanya kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Sudah bisa bayangkan, ibu-ibu belum jalan anak yang satu, lahir yang satu. Belum jalan anak yang satu, lahir yang satu. Kembar lagi yang kedua kali. Jadi 3 anak, masih kecil-kecil. Saya paling senang menonton di Facebook itu, orang yang suka muat, bapak-bapak yang ngurus anak perempuan kembar 3. Aduh, saya membayangkannya, ngurus anak satu saja susah payah, apalagi ini perempuan semua kembar 3. Tapi memang ya walaupun kita tahu mungkin itu settingan, mungkin film atau video dibuat sedemikian rupa, tapi kabar baiknya adalah kalau Tuhan berikan kepada kita istri, maka kita pasti mampu bekerja sama dengan istri kita tersebut. Jangan kemudian belum apa-apa sudah katakan, baru 3 bulan menikah sudah bilang kayaknya bukan jodoh. Enak aja. Kalau baru 3 bulan belum apa-apa. Lain kalau sudah bertahun-tahun menikah dan kemudian memang tidak ada kecocokan, ya salah saudara sendiri kenapa pilih perempuan itu. Atau sebaliknya perempuan, kenapa engkau pilih laki-laki itu sambut cintanya. Jangan hanya karena uang ya. Saya yakin kok masih banyak itu gadis-gadis yang bukan karena uang, tapi dia memang mau menikah dengan pemuda ini karena dia mencintainya dan percaya bahwa nanti mereka berdua dapat membangun rumah tangga yang berbahagia. Ada badai di jalan, ya jangan pedulikan badai dong. Ya. Jadi komitmen saudara untuk menikah dulu itulah yang terpenting untuk saudara perhatikan. Baik. Saudara lihat di sini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu bicara tentang equal. Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, nanti saya akan sampaikan firman Tuhan ini pada waktu kesempatan lain, di mana saya akan sampaikan mengapa Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Ya, karena tulang rusuklah yang paling dekat di hati. Ya, bukan tulang kepala supaya dia tidak injak kepala laki-laki. Bukan juga tulang kaki supaya dia tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Bukan tulang telunjuk supaya jangan ditunjuk-tunjuk saja, suruh kerja ini kerja itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa sekalian, anak cucuku sekalian, mari perhatikan ini baik-baik. Kalau Tuhan menciptakannya sepadan, maka hanya dosalah yang membuat kemudian rumah tangga itu jadi kacau. Oleh karena itu, tolong saudara sekalian, untuk kita terus-menerus ingat hal ini. Sekarang mari saya ingin menolong kita sedikit. Kita melihat Injil Matius. Injil Matius Perjanjian Baru, untuk membayangkannya, menggambarkannya. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Demikian kata firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara masih dengar saya? Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Walaupun rumah itu dibangun di atas batu, ada hujan turun. Dari mana? Dari atas. Ada angin badai dari samping. Ada banjir dari bawah. Oh, saudara sekalian, bila rumah tanggamu bermasalah hari ini, saya ingin menyampaikan sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai opa, ya, mau menyampaikan kepada saudara sekalian, hal itu penting untuk menguji daya tahan kita. Ada angin, ada hujan katanya, didera dari atas. Ada angin katanya dari samping. Ada banjir dari bawah. Oleh sebab itu saya ingin menolong kita semua hari ini, jangan pernah menyerah kepada banjir. Tadi ketika Hawa diciptakan, dia diciptakan equal, seimbang. Jadi rumah tanggamu punya potensi untuk menjadi seimbang, selaras, dan serasi. Satu bahasanya ialah rumah tangga saudara diciptakan Tuhan untuk bisa menjadi harmonis. Karena itu jangan biarkan dosa, sesuatu yang tidak benar kepada Tuhan, merembes masuk. Tadi sudah dikatakan tadi dalam Injil Matius bahwa pondasi saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu kata apa? Kata 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Jadi kalau itu pondasinya kuat, Yesus Kristus, maka sekuat apapun badai menghantam, saudara tetap aman-aman saja. Rumah tangga saudara pasti sesudah badai meningkat ke level yang lebih tinggi. Dalam hal kebahagiaan, dalam hal harmonisnya rumah tangga saudara. Jangan pernah menyerah kepada badai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua Tuhan. Menolong semua pemirsa sekalian Tuhan. Sehingga semua mengerti bahwa Tuhan punya maksud, punya rencana yang luar biasa bagi rumah tangga kami. Berkati rumah tangga semua pemirsa ini Tuhan, supaya mereka tidak pernah menyerah kepada badai, hujan, angin, dan banjir yang melanda rumah mereka. Karena mereka punya alas, yaitu dasar, pondasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.